Shalom, sahabat kebenaran, Rasis Kota Kupang Timur, K3T tercinta. Kiranya sukacita Kristus menjumpai kita semua, karena sukacita itu menolong kita untuk menghadapi hidup. Hidup tak ada tanpa masalah, karena tak ada dunia yang tanpa masalah. Dan hidup bisa dijalani jika sahabat bersama kita. Karena kata orang, mau jalan cepat, jalanlah sendiri. Tapi kalau mau jalanmu bermakna, jalanlah bersama-sama. Dan ini tema kita pada hari ini, menjadi sahabat Kristus, yang kita renungkan menurut Yohanes pasal 15 ayat 9-17. Mari kita berdoa. Bapa dalam Yesus Kristus, sahabat sejati kami sungguh bersyukur untuk hari baru, untuk hidup baru yang Tuhan beri, untuk penyertaan-Mu bagi kami mengisi hidup hari ini. Kami mau berteduh sejenak dalam firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi kami. Karuniakan roh hikmat-Mu, roh kudus-Mu, supaya sungguh kami menyambut, memahami, dan menemukan kebenaran firman-Mu di dalam Kristus, firman yang hidup. Amin. Sahabat suara kebenaran yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dari Yohanes pasal 15 ayat 9-17, saya memilih satu bagian kecil untuk menjadi pokok renungan kita pada hari ini. Ayat yang ke-15 bagian B dan 16. Aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Demikian pokok bacaan yang menjadi inti renungan kita. Sekali lagi shalom. Menjadi sahabat Kristus. Wow. Menjadi sahabat Kristus, apa itu? Kita hidup di dunia yang juga penuh masalah. Tak ada manusia yang sempurna tanpa masalah pula. Kita tidak bisa sendiri menghadapi hidup. Kita butuh sahabat yang berjalan bersama. Ya bisa siapa saja. Keluargamu, sahabatmu, temanmu, rekanmu, siapa saja. Tapi yang paling istimewa dari kehidupan kita orang percaya adalah bahwa kita punya Kristus. Kristus yang mau memberi diri menjadi sahabat. Dan bersama dengan para sahabatnya, ia mau untuk mengubah hidup yang kering ini menjadi hidup yang mampu menghasilkan buah-buah kehidupan. Buah-buah kehidupan yang menyehatkan, yang menyembuhkan, yang memulihkan, yang juga selalu menghasilkan kehidupan baru dari buah itu. Luar biasa kan? Tuhan Yesus mau menjadi sahabat Kristus. Ia memilih saya, memilih Anda, memilih kita semua seperti katanya. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Namun, Bapak Ibu, saudara-saudari, sahabat suara kebenaran, masalah, iya, masalah lagi. Masalah itu dalam diri kita. Kita mau sahabat seperti apa? Mau sahabat yang bagaimana? Ini menentukan kita mau menerima pilihan Kristus terhadap kita untuk menjadi sahabatnya. Mau menerima Kristus menjadi sahabat. Ada banyak karakter sahabat. Dan beberapa di antaranya mungkin ada pada kita atau ada pada sahabat kita. Ada pada saya, pada Anda, atau pada dia.
Ada yang berkata begini, ada uang, ada sahabat. Tak ada uang, sahabat dipinggirkan. Seperti kata pepatah, mau bersahabat kalau ada U di balik B. Yo, ada udang di balik batu. Siapa yang mau capek-capek membalik batu kalau tak ada udang? Hati-hati dengan sahabat seperti ini. Hari ini dia bilang kita sahabat makan sepiring, tapi besok dia bisa menjadi musuh yang merampas nasi di piringmu. Ada karakter lain lagi tentang sahabat dalam ilustrasi berikut ini, tentang kera dan ikan. Mereka hidup dalam sebuah komunitas yang sama. Kera di sungai, ikan di sungai, dan kera ada di dahan yang menjorok ke sungai. Mereka bercerita, berbagi pengalaman, tapi suatu saat banjir besar melanda sungai itu. Dan ikan sungguh berenang mempertahankan dirinya supaya tidak terbawa banjir. Dan kera bilang begini, sahabat, aku bisa menolongmu. Mari aku angkat kamu bersama dengan aku di dahan ini. Dan kera mengangkat ikan. Dia menaruh di dahan bersama dia. Apa terjadi? Ikan itu mati karena dia tidak bisa hidup tanpa sahabat yang menolong tanpa kepekaan pada keberadaan dan kebutuhan sahabat. Sayangnya, sahabat yang tanpa kepekaan bisa memati sahabatan. Dan ada gambaran lain lagi tentang karakter sahabat itu. Ikan yang ada di sungai itu suatu saat mereka menggelepat karena sungai mulai kering. Datanglah bango mau menjadi sahabat bagi mereka. Halo sahabat-sahabat ikan, aku bisa menolong kamu. Di seberang bukit ini ada tempat, ada sungai yang masih airnya bagus. Aku bisa menolongmu mengangkat kamu untuk memindahkan ke sungai di seberang dunia. Wow, ikan-ikan begitu bergembira. Mereka akan ditolong. Satu persatu, ikan-ikan itu diangkat bango untuk diseberangkan. Pada ikan yang kesekian, ketika sampai di atas, dalam genggaman kaki bangun, si ikan melihat tulang-tulang berulang kawan-kawan. Dia menjadi ketakutan, tapi dia masih berseru kepada teman-temannya di sungai. Kalian jangan mau ditolong bango ini, dia makan sahabat-sahabat kita. Dan setelah itu bango itu menurunkan dia dan memakan. Tawaran menjadi sahabat, tapi untuk memakan sahabat-sahabat. Beruntung ada ikan yang mau memperingatkan sahabat ikan lain. Tapi ibu saudara-saudara, sahabat suara kebenaran, karakter seperti apa yang kita punya? Saya punya, Anda punya, dan sahabatmu punya. Kalau kita mau memaknainya dari Kristus yang mau menjadi sahabat, bagaimana kita memahami, bagaimana kita mengerti. Tapi ibu saudara-saudara, sederhana, saya lalu mengingat sebuah lagu remaja yang sudah cukup lama. Persahabatan, kata lagu itu, persahabatan seperti kepompong, mengubah ulat menjadi kupu-kupu. Sederhana lagu itu, persahabatan seperti kepompong, mengubah ulat menjadi kupu-kupu. Wah, sederhana, tapi makna. Untuk ulat berubah menjadi kepompong sebuah proses penderitaan. Dan untuk kepompong membuka dirinya menghasilkan kupu-kupu, itu juga perlu sebuah perjuangan. Pemberian diri, mengupas dirinya supaya melahirkan kupu-kupu. Dan kupu-kupu itu menjadi kupu-kupu berwarna yang indah.
terbang ke sana kemari, tapi bukan soal keindahan itu saja. Tetapi kupu-kupu itu, dia menikmati madu pada bunga, tetapi dia menolong penyerbukan dari bunga sari bunga itu kepada putik dan menghasilkan buah. Kupu-kupu menjadi bermakna. Dan saya memahami sederhana kesahabatan Kristus. Ketika dia memilih kita untuk menjadi sahabat, dia mau untuk mengubah ulat, berproses menjadi kepompong, dan pada akhirnya menjadi kupu-kupu yang memberi warna, yang memberi kehidupan baru dari proses itu. Sebuah transformasi hidup dari proses yang sederhana. Tetapi untuk itu Kristus harus merelakan diri. Bacaan kita ini diambil ketika Kristus, Tuhan Yesus kita itu hendak memasuki masa sengsaranya. Dan dia mau menguatkan murid-muridnya. Dia menjanjikan ada penghibur yang datang menolong ketika akhirnya dia pergi. Tapi dia mau menguatkan murid-muridnya, bahwa dia mau menjadi sahabat mereka. Karena dia tahu, setelah ini dia akan masuk dalam penderitaan. Dia masuk dalam salib. Dia masuk dalam kematian. Untuk mengalahkan maut dan dosa. Untuk membawa sebuah kehidupan baru. Sebuah pengharapan bahwa ada kehidupan kekal. Dan ia menang melalui kebangkitan. Dan ia akan naik ke surga. Menyatakan kemuliaan. Tapi dia bilang, aku sahabatmu. Aku tidak pernah meninggalkanmu. Aku akan tetap bersama denganmu. Dia katakan demikian. Seorang sahabat yang dia bilang, tidak ada sahabat seperti Kristus yang memberi nyawanya bagi sahabat. Tapi Kristus melakukan itu. Dan dia mengajarkan sebuah kesahabatan. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, tapi kamu sahabat. Karena aku memberitahu semua yang telah kudengar dari Bapa. Lalu, apakah menjadi gratis bersahabat dengan Kristus? No. Dia bilang, jika kamu menuruti perintahku, kata perintah itu sederhana, saudara-saudaraku. Mengasihi. Sama seperti Bapa mengasihi aku mengasihi Bapa. Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Dan jika kamu mengasihi menuruti perintahku, maka kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Lalu apa tujuan Kristus memilih kita menjadi sahabat? Memilih saya, memilih Anda menjadi sahabat. Supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Tak ada makanan gratis, makan siang gratis, tak. Anda harus membayar sesuatu. Dan sesuatu itu bukan mahal. Mengasihi dan menghasilkan buah. Karena satu pohon dikenal karena buahnya. Dan buah itu tetap. Jangan berharap kalau pohonmu mangga, engkau menghasilkan semangka. Buahmu harus tetap. Dan Kristus memberi sebuah jaminan. Kalau engkau bersama dengan aku dan aku dalam kamu, dan kamu menjadi sahabatku, mintalah kepada Bapa apa yang kamu rindukan. Mintalah dalam namaku, maka akan diberikan kepadamu. Luar biasa, menjadi sahabat. Jika Anda membangun sahabat dengan sesama, sahabat dalam keluargamu, sahabat dalam lingkup kerjamu, sahabat di dalam dunia, menjadi sahabat dengan Allah, maka jadilah dahulu sahabat Kristus. Karena sahabat Kristus selalu menghidupkan, tidak mematikan. Sahabat Kristus selalu memulihkan,
dan bukan menjadi. Selamat menjadi sahabat Kristus. Dia memilihmu, dia memilih saya, dia memilih kita semua menjadi sahabat. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam Yesus Kristus, kami bersukacita karena Engkau Kristus memilih kami menjadi sahabat. Dan karena itu kami boleh menyapa Bapa sebagai Bapa kami juga. Dan karena itu kami mau membawa segala apapun yang kami rindukan kepada Bapa. Karena itu dengarkanlah hari ini tiap-tiap anakmu yang telah Kau pilih menjadi sahabatmu, ketika mereka menaikkan doa kepada tentang hari ini apa yang harus mereka lakukan, tentang hari ini apa yang mereka butuhkan, tentang hari ini mereka menjadi berharga seperti apa. Karena Engkau menjamin ya Bapa, bahwa jika kami mengikuti perintah-Mu mengasihi, maka Engkau Bapa akan mendengarkan doa kami dalam nama Yesus Kristus. Bumi kami, bangsa kami, rumah kami, ruang kerja kami, ruang pelayanan kami sedang membutuhkan Engkau Kristus sebagai sahabat. Supaya dalam ruang yang penuh dengan berbagai masalah yang rumit ini, kami mampu menghadirkan diri sebagai sahabat Kristus dan menjadi sahabat yang membangun kehidupan. Karena Kristus menyertai kami dalam cinta kasih, dalam pengampunan, kami berserah kepada-Mu, ya Bapa di surga. Amin.